Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di semester genap dalam pelajaran IPS kelas 9. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kalian diberikan kemudahan untuk mengerjakan PDR ini dengan baik. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang perdagangan internasional. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dapat menjelaskan manfaat perdagangan internasional, dan dapat menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Kita lihat materinya. Seperti yang pernah kalian tahu bahwa kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Sedangkan penduduk di setiap negara memiliki kebutuhan barang dan jasa yang sama. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah luas daerah. Yang kedua adalah letak geografis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan bentuk muka bumi yang lainnya. Yang ketiga, adanya perbedaan iklim. Kita lihat pengertian perdagangan internasional. Ya. Ini perdagangan internasional ini tadi Ibu sampaikan terjadi karena adanya perbedaan iklim, perbedaan luas wilayah, perbedaan letak geografis, sedangkan kebutuhannya sama, sehingga ini akan menimbulkan terjadinya jual beli barang antar negara yang kita kenal dengan ekspor dan impor. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selain kita mengenal ada perdagangan internasional, kita mengenal ada yang disebut dengan perdagangan dalam negeri. Perbedaannya, perdagangan dalam negeri, kegiatan yang dilakukannya itu di dalam satu wilayah negara. Sedangkan perdagangan internasional dilakukan antar negara. Penjual dan pembeli dapat bertemu langsung, sedangkan dalam perdagangan internasional tidak bertemu langsung. Dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama, sedangkan dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakan tidak sama. Kemudian, dalam perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, sedangkan dalam perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Dalam perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya lebih murah. Dalam perdagangan internasional, biaya angkut lebih mahal. Dan kualitas barang dalam perdagangan dalam negeri bervariasi, sedangkan dalam perdagangan internasional harus mengikuti standar internasional. Perbedaan lainnya yaitu peraturan perundang-undangan dalam perdagangan dalam negeri sama, sedangkan dalam perdagangan internasional tidak sama, yaitu menggunakan hukum internasional. Kita lihat faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional.
Satu, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kita bisa mengambil contoh, setiap negara ini memiliki penghasilan sumber daya alam yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya negara Arab Saudi, negara tersebut tidak menghasilkan hasil pertanian mengingat jenis tanahnya dan iklimnya. Tapi mereka tetap bisa mendapatkan hasil pertanian tersebut, sayuran, buah-buahan dari negara lain. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam menghasilkan dalam pengolahan sumber daya alam sehingga bisa menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya barang yang diproduksi dalam suatu negara. Yang keempat, adanya perbedaan budaya suatu bangsa. Budaya ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Di antaranya seperti setiap negara memiliki ciri khas, contohnya negara Indonesia, kita punya batik, kita punya ukiran, itu memiliki nilai jual yang lebih tinggi kepada negara lain. Yang berikutnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Kita lihat manfaat perdagangan internasional, ya. Manfaatnya ini banyak sekali yang dapat kita ambil. Satu, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ingat, dalam perdagangan internasional kita bukan hanya menjual barang, tapi kita juga bisa menjual jasa. Dua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian yang ketiga, manfaatnya kita bisa mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang relatif lebih murah. Kemudian dapat mendorong kegiatan produksi. Ini artinya dengan kegiatan produksi ini setiap negara bisa berusaha untuk memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Kemudian ini bisa meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan hasil dan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan bisa mendorong kemajuan iptek. Selain ada faktor pendorong, kemudian ada juga faktor yang menghambat terjadinya perdagangan internasional. Satu, yang menghambat terjadinya perdagangan internasional, diantaranya harga barang yang berbeda, kemudian bea masuk atau pajak yang lebih tinggi. Yang ketiga ada proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produksi barang, adanya kuota, yaitu adanya kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Adanya politik dumping, yaitu adanya suatu kebijakan untuk menjual barang dengan harga yang lebih murah di luar negeri. Kemudian hambatan yang lainnya adanya pertentangan, kemudian adanya peperangan. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap semangat untuk BDR-nya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya Ibu share di Google Classroom dengan WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.